Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumiddin, amma ba'd. Santri-santriku, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antum semua dan menjaga antum serta keluarga di rumah. Alhamdulillah, di pertemuan ini, pertemuan yang kelima pada pelajaran adab. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membacakan dan menjelaskan adab yang keempat, Tauqirul ulama'i wa majalisul ilm, atau Tauqirul ulama'i wa majalisul ilm. Adab yang keempat adalah memuliakan para ulama dan majelis ilmu, tempat-tempat ilmu. Waqad aujaballahu subhanahu ta'zima hurumatih. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk memuliakan, mengagungkan hurumatih, kehormatan-kehormatannya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Ya, demikian itu, barang siapa yang mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhan. Qala subhanahu, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah karena ketakwaan yang ada dalam hati. Wasya'airu kullu ma adzinallahu bi fadlihi wa ta'zimih. Dan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala adalah semua apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau semua yang diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan dan keagungannya, keharusan kita untuk mengagungkannya. Wal ulama'u bila raib yadkhuluna fima adinallah wa asy'ara bi fadlihi bidalalatin nususil katsirati fi fadlil ilmi wa manzilatil ulama. Dan para ulama tanpa diragukan lagi mereka masuk pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala umumkan, izinkan, wa asy'ara bi fadlihi, dan Allah Subhanahu wa taala umumkan tentang keutamaannya dengan dalil-dalil an-nusus, nas-nas dari Al-Quran dan dari As-Sunnah yang banyak. Fi fadlil ilmi wa manzilatil ulama, ya, dalam hal keutamaan ilmu dan kedudukan para ulama. Maka para ulama termasuk hurumatillah, atau termasuk sya'airullah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan. Wallahu subhanahu addaba ibadahul mu'minin alla yarfa'u aswatahum baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelajaran adab, atau memberikan adab kepada hamba-hamba yang beriman, supaya mereka tidak mengangkat suara-suara mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaltazimu tawadhu'a, dan supaya mereka konsisten dalam berakhlak atau memiliki sifat tawadhu, rendah hati, wa khafdil junah, dan merendahkan sayap, atau sama juga merendahkan hati atau tawadhu. Liyakunu ahlan li maghfiratillahi wa rahmatih, supaya mereka menjadi orang-orang yang berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kau mengeraskan suara kepada beliau. Kajahri ba'dikum li ba'din, seperti kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Antahbatu a'malukum, itu akan membuat amal-amal kalian terhapus. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadari. Innal ladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allahu qulubahum littaqwa. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka
di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Bagi mereka ampunan dan pahala atau ganjaran yang agung. Wala syakka anna hadzal adab alladhi amara Allah bihi ibadah yashmalul ulama'a wa majalisal ilm. Dan tidak diragukan lagi bahwa adab ini yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hambanya untuk mengerjakannya, itu yashmalul ulama wa majalisal ilm, itu mencakup para ulama dan majelis-majelis ilmu. Ya, kita tidak meninggikan suara kepada para ulama juga karena mereka masuk dalam ayat tersebut, ya, dan tidak mengeraskan suara ketika berada pada majelis ilmu. Li'annal ulama warasatul anbiya, karena para ulama itu adalah pewaris para nabi. Maka pewaris para nabi juga akan mendapatkan hak yang sama untuk diagungkan. Ya, untuk diagungkan supaya tidak mengeraskan suara kepada mereka. Wa majlisul ilmi syar'i tutla fihi ayatul Qur'anil Karim. Dan sedangkan majelis ilmu syar'i di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahkamul halal wal haram, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan halal dan haram, wa ghairu dzalika minal ulumi syar'iyyah, dan ilmu-ilmu yang lainnya dari ilmu-ilmu syar'i. Fa wajaba tauqiruh wa khabtus sauti fi, maka wajib memuliakannya dan merendahkan suara padanya. Wal hadar minal wuqu' bima yakhillu bil adab, dan berhati-hati dari terjatuh pada apa yang membuat adab ini kurang terhadap para ulama atau bahkan mengganggu mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Dan orang-orang yang mengganggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman dari kalangan laki-laki dan kalangan wanita, bighairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Itu ayat-ayat terkait dengan wajibnya kita memuliakan para ulama dan majelis ilmu. Kemudian kita ambil dari beberapa hadis tentang anjuran kita untuk memuliakan para ulama serta larangan untuk bersikap buruk terhadap mereka. Yang pertama, ma rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi waliku faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan kepadanya peperangan. Ini hadis yang pertama. Waqad rawal Khatib al-Baghdadi al-Syafi'i wa Abi Hanifah rahimahumullah qala, dan Al-Khatib al-Baghdadi dari Al-Imam Syafi'i wa Abi Hanifah, dan dari Abi Hanifah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya, mereka berdua mengatakan, illam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun, jika bukan para ulama adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak memiliki wali selain mereka. Jadi Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah menafsirkan man adali waliyan, sini maksudnya adalah para ulama. Baik, kemudian hadis berikutnya, hadis wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana, bukan termasuk golongan kami seorang yang tidak menyayang yang kecil dan memuliakan yang besar, wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memerintahkan kepada kebaikan dan melarang mencegah dari kemungkaran. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqahu, bukan termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan orang yang besar di antara kita
wa yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang kecil, wa ya'rifu li'alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak seorang alim kita. Itu beberapa dari hadis. Kemudian berikutnya tentang wajibnya kita memuliakan para ulama dan majelis ilmu. Ini telah digambarkan oleh para sahabat dan ulama salaf. Yang pertama kita bacakan, An Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala min haqqil alim 'alaika an tusallim 'alan nas 'ammatan wa takhussuhu dunahum bi tahiyyah wa an tajlisa amamahum. Di antara hak seorang alim terhadap dirimu, engkau mengucapkan salam kepada manusia secara umum, wa takhussuhu dunahum bi tahiyyah, dan kau khususkan mengucapkan salam selain mereka kepada orang yang alim. Wa anta tajlisa amamahum, dan engkau duduk di hadapannya persis, wala tusyiranna indahu biyadik, dan jangan engkau mengisyaratkan dengan tanganmu di sisinya. Wala taghmizanna bi'ainaika, jangan pula engkau mengisyaratkan dengan mata. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqaulik, jangan pula engkau mengatakan di hadapan orang yang alim, si fulan mengatakan lawan dari ucapan, atau bertentangan, atau khilaf liqaulik, yang tidak sesuai dengan ucapan. Wala tabanna indahu ahadan, dan jangan engkau gibahi seseorang di sisinya. Kemudian yang terakhir, kita ambil satu perkataan para sahabat atau para ulama salafus saleh. Nah, ini perkataan al-Imam Syafi'i ketika belajar kepada guru beliau al-Imam Malik rahimahumullah. Beliau mengatakan, kuntu asfahul waraqata baina yaday Malik safhan raqiqan haibatan lahu li'alla yasma' waq'aha. Dahulu ketika aku membuka lembaran-lembaran kertas kitab di hadapan Imam Malik, beliau membuka kertas dengan sangat pelan-pelan. Haibatan lahu, ini bentuk penghormatan beliau, ya, keseganan beliau kepada Imam Malik, li'alla yasma'u waq'aha, supaya Imam Malik tidak mendengar suara kitab atau suara kertas yang dibuka tersebut. Inilah adab yang keempat yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu memuliakan para ulama dan majelis ilmu. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.